Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah dari Finlandita. Wah, kisah-kisah dari Finlandita selalu menarik untuk disimak ya teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Ekstrim ini, yuk diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Ekstrim kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bunuh horor guna-guna untuk warung mie ayam Mbak Laras. Setiap pagi, suara gesekan wajan dan aroma kaldu yang mendidih menyapa jalan kecil itu lebih dulu daripada matahari. Laras menggulung dengan bajunya, sementara Budi menata mangkuk-mangkuk putih dengan cekatan. Tangan mereka hafal ritme, seperti pemain biola, tenang, teratur, dan penuh cinta. Pelanggan mulai berdatangan. Beberapa bahkan belum sempat mengancingkan ke meja kerjanya. Yang biasa Bude ya, seru Pak Jono dari bangku paling pojok. Seorang ibu muda menenangkan bayinya di pangkuan sambil menunggu semangkuk mie ayam yang uapnya selalu mengaburkan kacamata. Aroma mie ayam membuat saliva tertelan secara refleks. Yang itu tolong dibungkus Pak. Laras menunjuk. Budi cekatan, jarinya menari dengan karet dan kresek biru, lalu mengantar mie ayam tersebut ke meja. Senyum tulus ia sajikan. Laci kasir kembali diisi lembaran uang. Puji syukur lirih terdengar dari lidah Budi. Tak ada papan nama mencolok, hanya pelang kayu sederhana dan bangku yang rapi tersusun memanjang. Tapi antrean itu tak pernah putus. Kadang Laras menoleh diam-diam ke arah Budi. Mata mereka bertemu sebentar. Dalam tatapan itu terselip peluh sabar dan janji yang mereka tepati hari demi hari, bahwa semangkuk mie ayam pun bisa menghidupi mimpi jika direbus dengan ketulusan. Di sela hiruk pikuk siang, amplop-amplop kecil berisi uang sekolah diselipkan Laras ke dalam laci rapi dan penuh harap. Suatu hari, di antara serakan nota belanja dan sapa pada pelanggan setia, anak sulung mereka datang membawa selembar kertas hasil seleksi universitas. Tintanya masih basah, matanya berkaca-kaca. Laras tak berkata apa-apa, hanya memeluk anaknya erat. Tangan yang masih bau bawang menutup wajahnya yang mulai gemetar. Namun suatu hari, aroma sedap itu tak lagi mengundang siapa-siapa. Warung yang dulunya tak pernah sepi kini sunyi senyap. Hari demi hari berlalu tanpa satupun pengunjung. Hampir seminggu hanya angin yang lewat di antara bangku-bangku kosong. Sesekali Budi dan Laras tersenyum lirih saat melihat motor berhenti di depan warungnya, lalu berbalik dengan cepat. Mereka kembali kecewa karena pengunjung itu tak jadi masuk. Pak, kenapa ya? Kok jadi sepi begini? Tanyanya pelan, tak dapat lagi menyembunyikan gundah yang semakin berat. Sang suami hanya menatap panci besar yang masih penuh. Iya Bu, Bapak juga nggak tahu. Semua makanan ini kita bagikan saja ke tetangga sekitar. Langit mendung menggantung rendah di atas genteng warung yang mulai kusam. Laras memandangi wajan yang bersandar miring di rak, bekas minyak mengering di pinggirannya. Bau seduhan terakhir mie ayam sudah lama lenyap, tergantikan aroma lembab dan kesunyian. Di luar, Budi menyapu dedaunan kering yang menumpuk di depan pintu. Tangannya bergerak pelan, seperti tak tahu harus menyelesaikan apa. Matanya sesekali melirik ke arah kursi-kursi kosong yang dulu diperebutkan para pelanggan. Tak satu kata pun meluncur dari bibir mereka, hanya tatapan yang saling bertemu, tatapan yang bertanya tanpa suara. Cukup sampai di sini atau mulai lagi dari sisa-sisa yang hampir padam? Kita akan bangkrut bila ini terus berlangsung, Pak. Apa kita turunkan harga aja ya, Pak? Laras menguatkan hati menyampaikan pikirannya. Dengan harga ini kita sudah untung sedikit. Kita akan bangkrut kalau diturunkan lagi. Tenang aja Bu ya,
Besok pasti ada yang beli. Kali ini Budi menguatkan kerapuan Laras. Budi menatap istrinya sedih. Kegelisahan juga memenuhi rongga dadanya, namun ia berusaha tenang. Laras sangat heran. Biasanya kalau warung sepi masih ada 1-2 pelanggan yang mampir, tapi kali ini benar-benar kosong. Ini tidak wajar. Penurunan penjualan yang begitu drastis tanpa sebab yang jelas. Di tengah kekecewaannya, suaminya Budi tetap setia menjadi penenang. Namanya juga usaha, Bu. Namanya juga orang dagang. Kadang naik, ya kadang turun, ujarnya sambil menepuk pelan punggung istrinya. Sudah, ikhlaskan saja. Kita bagikan makanan ini ke orang-orang yang mungkin belum makan hari ini. Bapak-bapak pengemudi becak, tukang ojek, sama penjual yang keletihan di pinggir jalan itu loh, Bu. Laras mengangguk pelan, menarik nafas kecewa, menghapus titik air mata yang sempat terjatuh. Tangan Budi terampil mengikat mie ayam ke dalam plastik. Hatinya masih berat, tapi ada kelegaan kecil saat melihat semangkuk mie ayam hangat berpindah tangan, bukan demi untung, melainkan demi rasa kemanusiaan. Saat pengunjung berhenti datang, ia mulai menyadari bahwa kadang rezeki tak harus kembali dalam bentuk uang. Tapi mengapa warung yang begitu ramai tiba-tiba saja sepi total, bahkan 0 pengunjung? Hati Laras masih keheranan menggapai jawab. Warung mie ayam Laras tak lagi seramai dulu. Namun di balik kekosongan itu, sebuah pertemuan aneh mulai membuka lembaran baru dalam kisah hidupnya. Suatu siang yang sepi, ketika suara jam dinding terdengar lebih keras dari langkah kaki, datanglah seorang kakek. Langkahnya tertatih, tubuhnya ringkih, dan di punggungnya tergantung bungkusan sederhana, hanya buntalan kain yang diikat dengan kuat seperti pengembara dari zaman lampau. Laras menatapnya dengan campuran heran dan iba. Tak ada suara motor, tak ada teman, tak ada sepatu, hanya dirinya dan bungkusan kain itu dengan sandal jepit tua tipis. Kakek itu menapaki pelataran warung mie ayam yang telah lama sunyi. Ia duduk di bangku paling dekat dengan tembok, menunduk sebentar, lalu mengangkat wajahnya. "Dok, Simba pesan mie ayam 1," katanya lirik. Budi dan Laras refleks tersenyum senyum yang sudah lama tak mereka keluarkan untuk pembeli. "Mbak, silakan duduk. Mari tunggu sebentar ya. Laras akan buatkan mie ayam yang paling enak," ucap Laras lembut dan tulus. Seperti biasa, meja dilap dengan cepat. Tak peduli warung itu sudah lama sepi, tak peduli tidak ada uang yang masuk hari itu, ia tetap melayani dengan sepenuh hati. Seperti sudah menjadi bagian dari dirinya. Tangan Budi mulai meracik mie ayam seperti dulu. Mie yang lembut, kuah yang harum, topping ayam kecap yang gurih, dan sedikit seledri serta bawang goreng di atasnya. Tidak ada yang dikurangi. Meski mungkin ia tak tahu apakah Simba akan membayar atau tidak, yang penting mie itu dibuat dengan cinta. Ketika mangkuk itu sampai di meja dan disajikan oleh Laras, Simba hanya menatap sebentar, lalu mengangguk pelan. Ia mulai makan dengan perlahan, lalu makin cepat, seakan-akan rasa lapar telah menumpuk berhari-hari. Tak ada suara lain di warung itu selain sendok yang beradu pelan dan tarikan nafas dari kakek tua itu. Tak ada yang istimewa dari permintaan itu, hanya semangkuk mie ayam. Tapi entah mengapa hati Laras terasa hangat. Kepuasan melayani pembeli yang tak kunjung datang adalah nikmat yang kerap tak terhitung yang kini dirasakan Laras dan Budi. Dari kejauhan, Laras berdiri sambil mengelap tangan dan melihat ke arah pelanggan satu-satunya hari itu. Senyumnya mengembang, bukan karena uang, bukan karena harapan akan kembalinya keramaian, tapi karena hari itu semangkuk mie ayam yang ia buat dimakan oleh seseorang. Bagi seorang penjual, tidak ada kebahagiaan yang lebih murni daripada melihat makanan yang ia buat dinikmati dengan sukacita oleh pelanggan. Di antara sunyi dan sepi, hari itu kedatangan kakek tua di warung mie ayam Laras terasa seperti cahaya kecil yang kembali menyala. Setelah menyantap mie ayam dengan lahap, Simba menyeka bibirnya perlahan. Tatapannya tajam namun penuh kasih. Tanpa diminta, ia bersuara pelan tapi tegas. "Duk, Cahayu, besok bersihkan semua warungmu ini. Ubah arah gerobak ke timur. Bersihkan setiap sudut, jangan ada yang tersisa. Kalau kau temukan sesuatu yang kotor,
Buang ke kali, Mas. Lalu cat gerobak ini dengan warna kuning. Jangan pernah lupakan pesanku ini. Laras hanya tersenyum mencoba menghargai. Baik, Mbah. Terima kasih atas sarannya. Dia tidak menanggapi lebih dari itu. Justru ia menyeduhkan teh hangat sebagai bonus, sebagai bentuk terima kasih atas kehadiran satu-satunya pelanggan di hari itu. Bah, ini teh hangat, biar tubuh Simba hangat. Monggo diujuk, bah, katanya lembut, padahal mestinya hanya air putih. Ketika Simba hendak membayar, Laras dengan cepat menolak, tetap dengan senyuman hangat. Tidak usah, Mbah. Terima kasih sudah mau mampir. Semoga selamat sampai tujuan ya, Mbah. Sang kakek mengangguk pelan, lalu berkata lirih sebelum melangkah pergi. Kamu memang anak baik, Dok. Tapi ingat, jangan abaikan pesanku tadi. Itu bukan sekedar hal biasa. Laras dan suaminya saling tatap lalu tersenyum. Malam itu sebelum tidur, Laras membahasnya dengan Pak Budi. Semua pesan kakek tua itu disebutkan lagi oleh Laras. Menurut Bapak bagaimana, Pak? Membersihkan warung. Ya tiap hari kita juga udah bersihkan, Bu. Wes, jangan terlalu ditanggapi. Mungkin dia cuma pingin menasihati dalam kebaikan, makanya ngomong banyak. Lagi pula kan keadaan beliau juga memang harus kita bantu sih. Tanpa nasihat itu, apapun motifnya, dia bicara, kita tadi sudah bersedekah. Laras mengangguk setuju. Ia pun membiarkan nasihat itu terbang begitu saja larut dalam angin sore yang malas. Warung tetap berjalan seperti biasa. Gerobak tetap menghadap ke arah barat. Tidak ada yang dicat kuning dan sudut-sudut warung itu tetap seperti sebelumnya bersih, tapi tidak lebih dari rutinitas sehari-hari. Namun malam itu, angin berembus sedikit lebih dingin dari biasanya. Lampu warung berkedip sekali, dua kali, sebelum akhirnya padam lalu menyala kembali. Keadaan jadi mencekam. Hari-hari berlalu dengan sunyi yang sama. Warung mie ayam Budi dan Laras tetap sepi tanpa pengunjung. Tidak ada pendapatan yang masuk. Setiap senyum dan sapaan yang biasa terucap kini hilang, tenggelam dalam sepi yang mencekam. Perlahan warung mie ayam di ujung kebangkrutan dan harapan mulai memudar. Mungkin kita harus stop jualan mie ayam dulu, Bu. Besok kita tutup warung ini. Uangnya tidak cukup untuk belanja. Kita juga harus putar haluan, entah modal dari mana. Nafas panjang dan berat berembus seakan kalimat itu tidak ikhlas dikeluarkan oleh Budi. Iya toh, Pak, kalau kita tutup, belum tentu kita akan dapat usaha lagi yang cocok untuk kita. Terus mau gimana lagi? Jualan itu kan perlu modal, Bu. Sudah sebulan lebih kita terus mengeluarkan modal. Kita juga butuh untuk pegangan. Budi tampak sedih. Ia menggenggam tangan istrinya menguatkan. Mata Laras berkaca-kaca, menunduk, lalu matanya mengitari setiap sudut di warung mie ayamnya. Terlalu banyak kenangan yang mereka lalui di ruangan ini bersama gerobak mereka dan para pelanggan yang datang silih berganti. Siang itu, untuk yang terakhir kalinya, Laras berdiri di depan gerobaknya karena besok warung mie ayam Laras akan benar-benar tutup. Ketika Laras tengah sibuk membersihkan meja dan menata kursi, sosok yang tak asing itu muncul lagi, kakek tua yang pernah datang dengan pesan-pesan penuh teka-teki itu. Dengan langkah tertatih dan nafas yang berat, ia masuk ke warung yang nyaris tak berpenghuni. Simba, apa kabar, Mbah? Sapaan Laras itu terdengar hangat meskipun ragu. Si kakek hanya mengangguk pelan, lalu tersenyum lemah. Monggo, masuk, Mbah, tawar Laras membantu ia mencapai teras warung, menuntun pelan ke arah bangku, lalu sigap membukakan ruang di warung yang sepi itu. Kehadiran si kakek seakan membawa angin segar di tengah kerembangan masa depan warung mie ayam yang mulai pudar. Si kakek hanya mengangguk pelan, lalu tersenyum lemah. Monggo, duduk, Mbah. Laras senang banget loh Simba mau mampir lagi. Si kakek tua menatap dalam mata Laras dengan lembut namun penuh penekanan. Suaranya yang parau terdengar berulang-ulang seperti gema dari masa lalu. Dok, Mbak datang sengaja karena kamu belum melaksanakan nasihat dari Simba. Laras hanya terdiam, hatinya tersentuh sekaligus bingung. Itu ya, Mbah. Sepurane, Mbah, Laras belum melakukan itu. Laras tergagap kecil. Kali ini ia menunduk merasa bersalah, mengacukan nasihat orang yang lebih tua. Mbah, monggo diminum teh hangat buat Mbah.
Boten Cahayu, Rene, dengarkan Simba dengan baik. Kamu itu orang baik, Dok. Masa iya ada yang mengganggu? Tapi ya begitulah. Dunia ini tidak semua orang senang melihat kebahagiaan orang lain. Baik, Mbah. Laras akan lakukan nasihat Simba kemarin. Sekali lagi, maaf ya Mbah. Laras jadi tak enak hati, apalagi teh yang disuguhkan oleh Laras ditolak oleh Mbah. Tampaknya Simba kecewa dan kesal. Laras jiwanya memang seperti itu, tidak tegaan dan tidak mau hati orang tersakiti oleh tindak tanduknya. Lalu ia menembakkan dengan suara lirih seolah khawatir terdengar oleh angin. Nanti kalau kamu sudah laksanakan semua nasihat Mbah, sempatkan mampir ke rumah Mbah ya, di kota Sleman. Dekat utara alun-alun, di belakang rumah Mbah ada pohon rambutan satu-satunya. Disitulah rumah Simba. Nama Mbah Haryo. Aku ini sahabat almarhum Bapak Mundo. Ia sudah lama sekali ingin aku menemui anaknya, dan Simba datang khusus untuk kamu. Laras tertegun, mulutnya terbuka, tapi kata-kata tertahan. Lalu ia tersenyum. Mbah, kalau sempat nanti saya akan datangi rumah Simba. Tapi Mbah, apakah ndak kepingin makan mie ayam dulu? Masih sempat loh. Mbah Haryo tertawa kecil, suaranya ringan. Tidak usah, Dok. Yang penting kamu laksanakan nasihat Simba dulu. Kalau sudah tenang baru kita bisa ngobrol panjang. Mbah harus pergi dulu. Tapi ingat, laksanakan ya, Dok. Suara sang kakek terdengar makin jauh saat langkahnya menjauh dari warung. Laras berdiri terpaku, memandang gerobak dan sudut-sudut warung yang belum berubah, seolah kata-kata Simba membekas dalam hati sebuah pesan yang tak bisa diabaikan lagi. Lalu seperti sebelumnya, Mbah Haryo bangkit perlahan, menatap sejuk dengan sorot matanya dan pergi tertatih menuju ujung jalan. Laras mengikutinya dengan pandangan, tapi saat ia berkedip, sosok itu sudah tidak ada. Seolah lenyap ditelan angin, Laras keluar dari warungnya demi mencari sosok Mbah Haryo. Namun setelah menengok ke berbagai arah, sosok tua itu tetap tak ditemukan. Mbak Laras, Mary, salah satu ibu muda pelanggannya, menyapa dengan ceria. Wanita menor itu mendekat dan mencolek tangannya hangat. Mbak Mary, dari mana? Senyum Laras mereka. Biasa, ada perlu dikit, ini baru pulang. Mbak, mie ayamnya buka lagi dong. Saya kangen tahu sama mie ayam buatan Mbak Laras sama Mas Budi. Cita rasanya itu loh, kau nyamain. Terima kasih ya. Jangan pergi-pergi mulu sampai udah gak mau jualan lagi. Saya kemarin datang ke warung Bu Laras, elah malah tutup lagi. Bu Mary bicara tak berhenti tanpa sempat disela. Laras terkejut kala mendengar celotehan dari Bu Mary. Saya buka terus kok warung mie ayam. Saya nggak kemana-mana juga. Warung tetap buka seperti biasanya. Masa? Saya udah lihat loh, tutup tuh. Lihat tutup kan. Bu Laras nggak kasihan loh yang datang dari jauh. Banyak, semua pengen makan di sini. Malah Bu Wite kemarin mau pesan buat arisan. Ya dilalah warungnya tutup. Ya Bu Wite bingung mau pesan apa hari itu. Ya akhirnya cuma pesan bakso aja buat gantinya. Mary lalu menunjuk ke arah warung mie ayam Laras yang terbuka lebar sambil matanya meyakinkan. Laras menutup mulutnya tak percaya. Warung mie ayamnya terbuka lebar, namun Mary dengan pasti dan yakin menunjuk warung mie ayamnya tutup. Dek, ada apa ini sebenarnya di penglihatan Mbak Mary? Kamu itu orang baik, Dok. Masa iya ada yang mengganggu? Tapi begitulah, dunia ini tidak semua orang senang melihat kebahagiaan orang lain. Kalimat dari Mbak Haryo tadi kini terlintas jelas di kepala Laras. Dengan serta-merta ia menarik tangan Bu Mary untuk masuk menuju warungnya. Bu, ayo ikut saya, ayo ke sini. Laras menarik Bu Mary masuk ke pelataran, lalu ke terasnya dan masuk serta duduk di warungnya. Nih, warung saya, buka kan? Coba lihat, sampai duduk di sini, di dalam warung mie ayam yang memang buka. Sampai mau makan mie? Saya buatkan Bu Mary.
Nah, gini dong, saya suka nih. Kalau buka gini kan enak mau belinya. Saya mau beli mie ayam ya. Bu Mary bicara terus, dia yakin sekali. Tadi warungnya tutup dan sekarang sudah dibuka. Ketika ia duduk di dalam warung mie ayam itu, Laras menggigit bibirnya. Segera menyajikan teh dan mie ayam secara gratis lagi untuk Bu Mary. Sementara pikirannya mengelana jauh. Laras seperti tersedak saat Bu Mary berpamitan dan mengucapkan terima kasih atas mie gratis yang diberikan oleh Laras. Nafasnya tercekat. Ingatan tentang nasihat Simba kini terasa seperti gema yang mengguncang kesadarannya. Ada yang jahat sama kamu, Dok. Kalimat itu kini terasa berat, nyata, membeku dalam benaknya. Ada perasaan was-was kini. Siapa yang menjahati dia? Kejadian ganjil tentang pelanggan yang merasa warungnya selalu tutup ini disampaikan pada suaminya. Budi yang sudah menaruh mangkuk di dalam kardus lalu diikat agar tetap bersih langsung terenyah. Pantas saja. Setiap ada yang datang mereka balik lagi. Laras mengangguk. Jadi Pak, selama ini dalam penglihatan mereka warung mie ayam kita itu tutup. Laras menatap suaminya menggeleng tak percaya sambil membersihkan mangkok bekas Bu Mary. Laras berkata, tidak ada alasan lagi untuk mengabaikan pesan dari Mbak Aryo, Mas. Terlalu tepat. Semua kata-kata beliau itu terbukti hari ini. Ya, aku rasa besok kita harus melaksanakan semuanya. Semua yang Mbak itu bilang, ucap Budi sambil menggenggam erat tangan istrinya. Laras mengangguk mantap, meski matanya menyiratkan rasa cemas yang tak bisa ditutupinya. Kita coba, kita ikhtiar, tetapi meminta tetap kepada Allah. Esok harinya, langit mendung samar menyelimuti pagi. Warung masih sepi seperti biasa, tapi ada kegelisahan yang tertahan di dada mereka berdua. Dengan hati-hati, mereka menggeser gerobak ke arah timur. Butuh waktu dan tenaga, tapi akhirnya posisi berubah dengan sempurna. Saat itulah ketika suaminya menunduk untuk membersihkan sisi bawah gerobak yang selama ini tersembunyi. Ia tersentak sebuah benda membuatnya mematung. Suara itu lirih tapi berat. Laras berlari menghampiri suaminya. Di sana, di sudut yang lembab dan nyaris tak pernah terjamah, terselip sesuatu yang membuat bulu kuduk meremang. Kembang 7 rupa, kain kafan berwarna putih kusam yang terikat rapi, dan di salah satu ujungnya tertulis nama Laras lengkap dengan tanggal lahirnya serta weton kelahiran Laras tertera juga di bawahnya. Astagfirullah, Pak, ini apa toh Pak? Laras bergidik hebat, tubuhnya limbung. Suaminya menatap temuan itu dengan rahang yang mengeras. Tanpa berkata-kata, ia menutup mulutnya rapat lalu mulai melantunkan ayat kursi dan surat Al-Falaq. Tangannya gemetar meraih sapu lidi, menyapu semua bunga dan kain itu ke dalam kantong plastik besar. Ini yang dimaksud oleh Mbak Aryo. Kotoran ini, Bu, gumamnya. Mereka berdua kemudian pergi ke Kalimas, menyusuri tepi sungai yang sepi dengan doa-doa yang mengalir dari bibir mereka. Kantong itu dilepaskan ke arus agar hanyut dan lenyap bersama kehendak Allah. Ya Allah, siapa yang melakukan ini? Laras bergetar. Ampuni kami kalau ada salah. Lindungi usaha kecil kami ini. Engkau maha tahu segala upaya kerja keras kami untuk menggapai rezekimu, ya Allah. Sore itu, warna kuning cerah menyelimuti gerobak. Mereka mengecatnya bersama-sama. Sudut-sudut warung dibersihkan dengan telaten, bahkan yang terselip di balik rak bumbu, setiap celah, setiap jengkal. Sambil membersihkan, mereka terus mengucap asma Allah. Ada rasa lega, ada harap, tapi ada juga kekhawatiran yang belum mau pergi. Ketika malam menjelang, Laras duduk di kursi panjang di pojok warung. Pandangannya kosong, menatap gerobak yang kini bersinar kekuningan di bawah lampu jalan. Pak, kalau menurutmu, apa besok ada perubahan ya? Apa kita akan dapat pembeli, ya Pak? Suaminya duduk di samping, merangkul pundak istrinya lembut. Kita lihat aja, Bu. Tapi satu yang pasti, kita sudah berusaha, sisanya biar Allah yang bekerja. Siapa yang tega melakukan ini sama kita? Wes, bersihkan hati. Daripada buruk sangka, tidak ada bukti, jadi jangan coba mengira-ngira. Ayo, kita sholat dulu, sholat isya berjamaah. Kita tidur lebih awal, dan besok kita jualan. Laras mengangguk patuh pada nasihat suaminya.
Keesokan harinya, keajaiban itu benar-benar datang sejak matahari terbit. Aroma mie ayam laras menguar ke segala penjuru jalan dan seolah waktu terlipat kembali ke masa lalu. Satu persatu pelanggan berdatangan. Ada yang berjalan kaki, ada yang naik motor, bahkan beberapa ibu-ibu membawa anaknya, semua dengan ekspresi rindu yang tulus. Warung mie ayam Budi dan Laras akhirnya buka lagi. Kami kira udah pindah. Ya Allah, saya udah keliling nyari mie ayam yang enak, tapi nggak ada yang bisa gantiin. Sarapan mie ayam nih kayaknya hari ini kita. Laras dan suaminya tersenyum, kadang tertawa, kadang hanya saling menatap tak percaya. Tapi tangan mereka tak pernah berhenti bekerja. Mangkok berderet, kuah panas mengepul, irisan daun bawang, taburan bawang goreng, sambal dan kecap, semua bergerak seperti simfoni yang telah lama hilang. Pelanggan datang tanpa henti, meja-meja penuh, kursi-kursi selalu terisi, bahkan beberapa orang rela berdiri hanya untuk bisa menikmati semangkuk mie ayam legendaris buatan Budi dan Laras. Pemasukan naik, uang yang sempat terkuras selama sebulan lebih terakhir mulai tergantikan, bahkan lebih. Semua kerugian pelan-pelan tertutupi. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Laras dan suaminya tenggelam dalam kesibukan. Pembeli yang datang silih berganti, benar-benar menyita waktu. Tapi berbeda dari sebelumnya, kini mereka bekerja dengan hati yang penuh rasa syukur. Suatu sore, setelah pelanggan terakhir pergi dan warung mulai lengang, Laras duduk sambil menyusun mangkuk, lalu ia menoleh ke suaminya. Bukannya kita pernah janji? Laras menggigit bibirnya, teringat jelas omongannya sendiri. Suaminya menghentikan langkah, menatap istrinya. Janji? Janji apa tuh, Bu? Laras menghela nafas pendek, lalu tersenyum kecil. Janji ke Mbah Haryo. Setelah semua nasihatnya kita laksanakan, kita itu harus berkunjung ke rumahnya di Sleman, dekat alun-alun sebelah utara, yang belakangnya ada pohon rambutan. Oh iya ya, suaminya mengangguk pelan. Kita memang janji itu. Aku juga mendengar janjimu. Ya sudah Pak, kalau gitu kita tutup aja ya warungnya besok. Sekali-kali libur kan tidak apa-apa kan Pak? Ia pun lalu tertawa, suaminya ikut tertawa. Ya Bu, libur buat sesuatu yang penting. Kita hutang budi sama Mbak Haryo. Istri dan suami itu tersenyum hangat. Oh ya Pak, Ibu mau belanja oleh-oleh dulu buat Mbak Haryo besok. Ya Bu, beli agak banyak ya, buat sana keluarganya juga. Keesokan paginya, warung mie ayam itu ditutup. Tidak ada suara sendok beradu, tidak ada aroma kaldu menyelinap di angin. Di depan warung tergantung papan kecil bertuliskan, tutup sehari, ada urusan keluarga. Dengan satu tas besar berisi oleh-oleh, kue kering, teh tubruk, kopi jempol yang legendaris enaknya, madu botolan, dan sepiring mie ayam yang sudah dipisahkan kuahnya untuk dihangatkan. Mbak Haryo pasti seneng makan mie ayam yang kita bawa, ucap Laras membayangkan lahapnya Mbak Haryo memakan mie ayam buatannya. Laras dan suaminya naik motor menuju Sleman. Jarak Yogyakarta Sleman memang tak terlalu jauh, tapi tetap saja terasa melelahkan. Matahari menyorot tajam, angin berembus keras, tapi hati mereka ringan. Ada sesuatu yang harus diselesaikan, ada rasa terima kasih yang ingin disampaikan. Jalanan Sleman siang itu panas menyengat. Laras menyeka keningnya, sedangkan Budi menurunkan helm dengan wajah kebingungan. Sampailah mereka di utara alun-alun. Itu Pak, seperti yang diceritakan sama Simbah, kita harus cari rumah yang di belakangnya ada pohon rambutan, ucap Laras pelan. Laras baru selesai bertanya pada seseorang dan mencapai arah yang ditunjuk. Loh Pak, ini katanya utara alun-alun, deket pohon rambutan, tapi kok dari tadi kita muter-muter, yang ada cuma deretan rumah baru sama toko-toko, gumam Laras sambil menatap sekeliling. Tak ada pohon rambutan besar yang disebut oleh Mbah Haryo dulu, tak ada pula rumah kayu tua seperti yang mereka bayangkan. Hanya hamparan perumahan modern dan bangunan baru yang menyeragamkan suasana. Mereka duduk di bawah pohon rindang kecil di samping masjid. Panas masih mengepung dan keringat membasahi punggung Budi. Begitu banyak oleh-oleh yang mereka bawa, berat, lelah, dan haus rasanya. Kita sholat dulu ya Bu, habis itu baru tanya-tanya lagi, kata Budi. Budi lalu memarkirkan motornya di pelataran masjid alun-alun.
Laras mengangguk lesu. Mereka melepas sepatu dan masuk ke dalam masjid. Hawa sejuk menyambut, memberi jeda dari pencarian yang melelahkan. Selesai sholat, seorang pria tua berpeci putih dan bersorban hijau lewat di depan mereka. Wajahnya ramah dan Laras seperti merasa ada getaran lembut ketika menatap mata lelaki itu. "Maaf Pak, boleh tanya Pak? Kami sedang mencari rumah Mbah Haryo. Katanya rumahnya dulu di dekat sini, di utara alun-alun, dan di belakangnya ada pohon rambutan. Tetapi kami tidak menemukan ada satu rumah pun yang ada pohon rambutannya. Apa Bapak tahu?" tanya budi sopan. Pria tua itu menatap mereka, senyumnya mengembang perlahan. "Mbah Haryo ya? Beliau rumahnya memang dulu di sini, tapi memang sekarang sudah menjadi perumahan. Kalau panjenengan betul ingin menemui keluarganya, coba ke jalan kecil di belakang masjid ini. Di ujung gang ada rumah bercat hijau. Nah, itu rumah anak beliau," ujarnya tenang. Laras dan Budi saling pandang, senyum kecil muncul di wajah mereka. "Terima kasih Pak. Kalau boleh tahu Bapak ini siapa ya?" Pria itu menunduk sedikit lalu menjawab, "Saya hanya imam masjid ini. Sudah lama di sini." Ia tersenyum lagi, namun kemudian melirik jam di tangannya. "Maaf, saya harus segera pergi. Ada yang saya janjikan dengan seseorang sebentar lagi. Nyuwun sewu Mbak, Mas, kulo mesti pamit." Ia berjalan cepat meninggalkan mereka, jubahnya mengepak pelan diterpa angin. Budi berdiri dan memandangi punggung imam masjid itu hingga menghilang di balik dinding. Aneh, rasanya kok beliau tahu banyak ya, tapi sayang dia buru-buru banget. Tok tok tok, tok tok tok. Tadi jawaban. Rumah yang mereka hampiri sederhana walaupun luas, temboknya bercat hijau berlumut di beberapa sisi. Pintu kayu tua itu masih berdiri kokoh meski catnya boleh pudar. Rasa lelah tak dihiraukan mendera Laras dan Budi. Kali ini rasa penasaran begitu menyergap. Suara kaki terdengar dari dalam. Pintu akhirnya dibuka perlahan. Seorang pria parubaya muncul menatap mereka dengan wajah yang heran. "Permisi," Laras berkata pelan. "Apa ini rumahnya Mbah Haryo?" Wajah pria itu berubah seketika, ada keheningan yang ganjil. "Mbah Haryo? Iya, beliau menyuruh kami untuk datang ke sini mampir. Katanya beliau itu sahabat bapak saya. Kami disuruh datang kalau semuanya sudah selesai dan sempat." Laras tersenyum sopan sementara Budi mengulurkan oleh-oleh untuk diletakkan di bangku teras sang punya rumah. Pria itu diam lalu menunduk, menghela nafas panjang. Masuk dulu. Ayo mari masuk." Di ruang tamu tersusun foto-foto lama. Salah satunya menampilkan seorang pria tua berkain lurik dengan sorot mata tajam namun hangat dengan udeng atau ikat kain kepala khas Jawa. "Loh, ini foto Mbah Haryo kan?" Gumam Laras pelan menatap foto itu dengan mata berkaca-kaca. Pria pemilik rumah itu menunduk lalu mengangguk. "Ya, itu bapak saya, Haryo." Lalu Mbah Haryonya kemana? Kami itu ingin mengucapkan terima kasih. Semua nasihat beliau sudah kami jalankan dan warung mie ayam kami sekarang kembali ramai. Semua itu berubah semenjak kedatangan beliau. Beliau malah sempat datang 2 kali untuk memberitahu saya. Keheningan menggantung di udara. Pria itu menatap Laras dan suaminya dengan tatapan lama, nyaris tak berkedip. "Bapak saya, Mbah Haryo, sudah meninggal 30 tahun yang lalu." Dunia terasa berhenti sejenak. Laras menoleh cepat pada suaminya lalu kembali ke wajah pria itu, menunggu apakah ini hanya gurauan. Namun pria itu tersenyum lelah. "Bapak saya memang begitu. Semasa hidupnya dia dikenal sebagai dalang sakti. Tak jarang bantu orang tanpa pamrih. Kadang datang tiba-tiba lalu pergi begitu saja. Banyak orang bilang kalau rohnya belum pernah benar-benar hilang dari dunia ini. Jika dia masih menolong orang, saya sendiri tidak heran." Tarik nafas panjang dari putranya terdengar jelas. "Lalu, boleh kami ziarah ke makam beliau?" tanya Laras pelan hampir berbisik. "Dari Yogyakarta ke Sleman, kami itu hanya mau menyampaikan terima kasih sama Mbah Haryo." Wajah pria itu berubah. Sekilas ia ragu. Ia menoleh ke jendela seolah bertanya kepada angin lalu berkata dengan suara rendah, "Makam bapak sengaja kami sembunyikan. Bahkan keluarga jauh pun banyak yang tidak tahu. Kami takut ada yang menyalahgunakan karena dulu banyak orang datang
Tidak untuk mendoakan, tapi meminta hal-hal yang aneh. Meminta kekayaan, pesugihan, kekuatan gaib. Kami ingin Bapak tenang di alam sana. Laras mengangguk mengerti. Tak ada rasa kecewa, hanya rasa ragu. Tapi pria itu lalu menambahkan, tapi kalian berbeda. Bapak datang pada kalian karena sesuatu. Kamu ini anak siapa tadi, Nduk? Bapak saya almarhum Pak Sastro Yogyakarta. Pria itu menatap, mencoba menerawang masa lalu. Setahu saya Bapak tidak pernah mengajak teman yang bernama Pak Sastro ke rumah selama ini. Teman-teman Bapak selalu sering menginap di rumah atau bermain berlama-lama. Laras dan Budi berpandangan heran. Kalau mereka di dunia tidak bersahabat, lalu Pak Haryo dan Mbak Sastro itu bersahabat di mana dan kapan? Dia terdiam sejenak, lalu berdiri. Kalau begitu ikut. Hari ini aku izinkan kalian melihat makam Bapak. Tolong jangan sebarluaskan keberadaannya. Kasihan Bapak kalau sampai ada yang menyalahgunakan. Perjalanan menuju makam itu sunyi. Mereka berjalan melewati kebun bambu dan juga ladang hingga akhirnya sampai di sebuah pemakaman ditutupi oleh rumput hijau terawat dan bunga-bunga yang tersusun rapi, dan di tengahnya terdapat gundukan tanah berbatu. Ini makam Mbah Haryo. Kami jaga agar tetap sederhana. Kalian silakan berdoa di sini. Laras dan Budi mendekat, lututnya gemetar. Ia meletakkan bungkusan kecil berisi bunga dan mie ayam yang ia masak pagi itu. Tangisnya pecah. Bah, warung saya sudah ramai. Terima kasih Om Bah. Budi membuka sebuah buku kecil, melantunkan surah Yasin dari mulutnya. Laras mengikuti dengan takzim. Angin berembus, daun pohon bambu bergesek seperti bisikan. Suaminya menunduk, terus membaca doa perlahan. Pria tua, anak Mbah Haryo itu berdiri di kejauhan, memberi ruang bagi Budi dan juga Laras. Motor Laras dan Budi berbelok ke arah gang kecil seperti biasa, tapi ada suara raungan sirine memecah ketenangan hari yang biasanya tenang. Asap hitam menari di langit tebal dan mencekik. Laras memegang lengan suaminya. Itu suara dari arah jalanan warung. Jangan-jangan keduanya bertatapan panik. Budi mempercepat gas motornya dan begitu tikungan dilalui, mereka berhenti mendadak. Ya, kedai bakso milik Sodikin yang terletak di ujung jalan itulah yang ternyata terbakar hebat. Alhamdulillah Bu, warung kita aman. Gak apa-apa. Budi tersenyum. Laras mengangguk. Kasihan Pak Sodikin ya Pak. 3 mobil pemadam kebakaran berjajar. Air disemprotkan dengan deras, tapi api seolah enggan padam, malah semakin ganas menjilati atap dan papan nama kedai. Asap menyelimuti jalan, membuat semua tampak kelabu. Orang-orang berdiri berkerumun, beberapa memotret, beberapa berdoa. Tapi di trotoar seberang jalan, Sodikin terduduk lemas, wajahnya pucat, keringat bercampur arang, dan di pangkuannya segulung kain kafan terikat terjatuh dari genggamannya tanpa ia sadari. Kain itu kotor, terikat tali, dan di dalamnya kelopak bunga 7 rupa berjatuhan layu terbakar. Potongan itu terhempas oleh angin, meluncur ke jalan dan berhenti tepat di depan kaki Laras. Jarak keduanya memang tidak jauh. Laras mundur 1 langkah, tubuhnya bergetar. Itu persis seperti yang kita temukan di bawah gerobak dulu. Sodikin menengok ke arah Laras. Begitu mendengar suara Laras, Budi tak menjawab kata-kata istrinya. Matanya tertuju ke arah Sodikin dengan tajam. Sodikin menunduk dalam. Wajahnya seperti ketahuan berbuat sesuatu yang seharusnya tak dilakukan. Tak ada kata, hanya malu dan takut. Tiba-tiba saja angin berembus kencang, dingin, tajam. Asap tersibak sejenak, dan di sela kerumunan tampak seorang kakek berdiri tegak tak jauh dari Laras dan Budi. Pakaiannya lurik coklat, ikat kepalanya hitam, matanya penuh makna menatap Laras, kemudian Sodikin. Ya, itu adalah sosok Mbah Haryo. Laras menahan nafas. Kakek itu tak tersenyum, tak juga marah, hanya tenang seperti samudra malam. Lalu ia membuka mulutnya perlahan. Suaranya menggema dari mana, lembut tapi menggetarkan telinga ketiganya, Laras, Budi, dan Sodikin. Siapa yang menabur akan menuai.
Yang mengikat nama dalam kafan akan terjerat oleh api niatnya sendiri. Laras menatapnya lekat-lekat. Ingin ia memanggil Mbah Haryo, tapi sebelum bibirnya bisa bergerak, angin menyapu kembali bayangan itu. Kedipan mata terbuka, lalu sosok Mbah Haryo tak terlihat dimanapun. Mbah Haryo, beliau di mana, Pak? Aku dengar tadi omongannya. Ya, aku juga dengar, Ras. Beliau sudah tidak ada lagi, hilang. Astaga, jadi Sodikin yang... Laras menatap Sodikin dan istrinya yang baru datang. Langsung berpelukan, istrinya tampak sangat histeris, tak rela atas apa yang terjadi. Budi menggenggam tangan istrinya erat. Sudah selesai, Ras. Gusti Allah Maha Adil. Semua sudah terlihat jelas. Laras menunduk, memejamkan matanya. Hatinya sesak tapi juga lega. Di antara suara sirine dan bara api, keadilan sudah turun dengan cara yang tidak bisa dibantah. Pak, rumah kita, Pak. Warung kita, warung bakso. Aku nggak mau miskin, Pak. Teriakan penyayat dari istri Pak Sodikin terdengar jelas oleh Laras dan Budi menunduk mendengarnya. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah dari Finlandita, keren banget kisahnya nih, asli. Jadi mungkin terkesan biasa nih guna-guna yang dikirimkan oleh seseorang sehingga menutupi warungnya. Tapi di sini prosesnya ini seorang Mbah Haryo ini datang, yang mana ternyata Mbah Haryo bukan manusia lagi, teman-teman. Jadi ketika sampai 2 kali datang, yang pertama suaminya nggak percaya, yang kedua akhirnya percaya dilakukan, akhirnya bener warungnya telah ditutup. Jadi ketika ada orang pendatang atau pelanggan yang datang tuh seolah-olah warungnya tutup, jadi balik lagi padahal warungnya buka. Dan bagaimana ternyata sosok Mbah Haryo itu ternyata bukan manusia lagi. Dan ketika didatangi, ketika Mbak Laras dari Yogyakarta menuju ke Sleman, tapi ternyata di situ sosok Mbah Haryo nggak ada. Sudah 30 tahun yang lalu meninggal. Wow, di sini ya menurut saya spesialnya di sini. Dan oh ya, sedikit ini teman-teman ya, guna-guna warung yang menutup warung itu tuh memang percaya atau nggak percaya, ada beberapa juga sih. Banyak teman-teman saya yang pernah mengalami hal seperti ini. Dan di daerah saya juga ada satu warung lah ya, kok nggak buka-buka, padahal dia tiap hari buka gitu loh. Dan ya ini kembali lagi kepada kita untuk percaya atau tidak. Itu hak dari teman-teman semua ya, kita kembalikan kepada teman-teman. Yang pasti apapun itu, kita di sini berdoa semoga apapun usaha yang dilaksanakan atau dilakukan oleh teman-teman selalu berjalan sukses dan lancar tanpa adanya hambatan. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Finlandita atas kisahnya yang luar biasa. Ditunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya. Buat teman-teman yang punya komentar lain, silakan bisa menulis di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalas satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dibantu di share ya untuk link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat teman-teman yang mungkin belum subscribe, sekali lagi bisa diklik tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Di akhir kata saya mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.